Halo, saya Edi Sutrisno Marolo Putoruk. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Perbankan dan Jaminan dengan dosen Ibu Dina Leptepulu. Pada saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan asuransi. Kita seringkali mendengarkan istilah asuransi, tapi mungkin kita belum terlalu paham apa sih asuransi itu. Karena kalau kita lihat dari hasil survei yang dilakukan, literasi asuransi di Indonesia itu masih di tingkat 31%. Artinya baru 31% masyarakat Indonesia yang tahu tentang asuransi. Dan bahkan kalau kita lihat tingkat inklusinya itu cukup rendah, yaitu 19%. Artinya akses ke asuransi tersebut itu masih 19% masyarakat Indonesia yang dapat mengakses asuransi tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih asuransi itu? Jadi menurut KUHD pasal 246 itu disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan itu adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Jadi kalau kita perhatikan dari pengertian menurut KUHD ini, itu asuransi itu adalah perjanjian antara penanggung kemudian mengikatkan diri kepada tertanggung untuk mengcover suatu risiko ya yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dan kalau kita lihat lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, itu disebutkan pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian ya kepada tertanggung atau pemegang polis gitu. Jadi dari dua pengertian tersebut itu kita mendengar istilah penanggung. Penanggung itu dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Artinya perusahaan asuransi itu diberikan suatu kewajiban untuk membayarkan klaim, untuk membayarkan sesuatu kepada si tertanggung atau pemegang polis jika terjadi suatu risiko. Jadi biasanya unsur di dalam asuransi itu kita kenal istilah dengan penanggung itu perusahaan asuransi, tertanggung itu adalah orang yang di cover ya biasanya, pemegang polis itu adalah pemilik polis yang memiliki perjanjian dengan si perusahaan asuransi. Dan kita juga sering mendengar istilah penerima manfaat ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Jadi asuransi itu secara umum itu ada 3. Yang pertama ada asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi kesehatan, dan yang ketiga ada asuransi kerugian atau sering kita dengar juga dengan istilah asuransi umum. Nah, asuransi jiwa ini pasti terkait dengan risiko hidup ya. Jadi modifikasi daripada asuransi ini banyak ya. Jadi seperti asuransi pendidikan gitu, terus kemudian pure life insurance itu asuransi seumur hidup. Tetapi resiko yang di cover oleh asuransi jiwa pasti terkait dengan hidup matinya seseorang ya. Jadi si tertanggung ya dalam hal ini, jadi yang dipertanggungkan jiwanya gitu. Walaupun nanti manfaatnya itu banyak dimodifikasi ya, seperti endowment itu asuransi yang jangka tertentu ya gitu. Nah kemudian ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini pasti terkait dengan kesehatan. Jadi misalkan orang berobat ke rumah sakit akan diganti oleh asuransi gitu. Jadi misalkan ada penyakit kritis, jadi di asuransi kesehatan ini ada banyak hal juga. Jadi ada khusus misalkan penyakit kritis, ada yang general, ada coveragenya untuk medical check up, kacamata dan lain-lain. Kemudian ada asuransi umum. Asuransi umum ini
terkait dengan harta benda. Jadi kayak misalkan asuransi properti, atau misalkan Bapak Ibu mengasuransikan mobil, itu menggunakan asuransi umum. Jadi yang dipertanggungkan itu, yang dijaga resikonya itu adalah harta benda biasanya ya. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan itu, kita at least kita memiliki pemahaman apa itu asuransi jiwa, apa itu asuransi kesehatan, dan apa itu asuransi umum. Nah, kemudian sebenarnya apa sih konsep asuransi itu ya? Jadi biar kita tidak salah paham bahwa asuransi itu tidak terkait dengan masalah untung gitu ya. Jadi asuransi itu pada dasarnya itu adalah untuk mengganti resiko ekonomi yang timbul atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi misalkan begini, kita berbicara tentang asuransi jiwa ya. Misalkan si orang tua membeli asuransi, di mana tertanggungnya adalah si orang tua, pemegang polisnya orang tua gitu. Nah, penerima manfaat ini itu biasanya akan selalu berbeda dengan si tertanggung gitu. Jadi si tertanggung itu kalau dia dalam asuransi jiwa, tertanggung yang dipertanggungan jiwanya, biasanya penerima manfaatnya itu keluarganya. Jadi contoh misalkan si orang tua terjadi resiko, si tertanggung terjadi resiko, otomatis kalau misalkan si orang tua ini adalah pencari nafkah misalnya, ketika si orang tua ini terjadi resiko, ya mohon maaf, meninggal misalkan, tidak ada lagi pencari nafkah dalam keluarga itu. Nah, disinilah fungsi asuransi untuk mengganti resiko ini, resiko yang timbul, resiko ekonomi yang timbul. Jadi adalah coverage yang akan diberikan oleh asuransi. Jadi fungsi asuransi di situ. Kalau misalkan kita contohkan ke asuransi kesehatan, misalkan seseorang berobat gitu ya, biaya berobatnya mungkin 100 juta misalkan. Nah, kalau dia tidak memiliki asuransi, otomatis dia harus bayar 100 juta ya. Tapi kalau misalkan dia punya asuransi dengan mungkin premi 10 juta misalkan ya, nah 100 juta ini siapa yang cover? Akan di cover oleh asuransi. Nah, apakah ini untung rugi? Enggak. Karena apa? Ini adalah satu peristiwa yang terjadi tapi tidak tentu gitu ya. Sama halnya dengan asuransi kerugian, asuransi umum ya. Misalkan Bapak Ibu mengasuransikan mobilnya misalkan, jadi ada terjadi suatu peristiwa ya, misalkan mungkin ditabrak orang atau tidak sengaja nabrak pagar atau apa segala macam, akhirnya ada kerusakan di mobil yang harus diperbaiki. Nah, kalau kita tidak memiliki asuransi, tentunya kita akan full cover ya biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Misalkan total costnya 5 juta ya, kita harus bayar 5 juta. Tetapi kalau misalkan kita asuransikan bahwa yang mengganti risiko ekonomi ini itu akan diganti oleh si asuransi gitu. Jadi fungsi asuransi itu adalah untuk mengganti risiko ekonomi yang terjadi, yang timbul atas terjadinya suatu peristiwa gitu. Jadi di Indonesia itu mungkin sang orang itu berpikir asuransi untuk suatu hal keuntungan. Makanya kalau di Indonesia itu sangat laku produk-produk unit link ya, produk-produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yang pada dasarnya sebenarnya ini cukup berisiko. Kenapa? Karena memang investasi ini akan tergantung dengan aset yang dimiliki. Artinya ketika misalkan dia berinvestasi di saham, itu akan tergantung dengan harga sahamnya itu sendiri gitu. Jadi kalau sahamnya ngedrop, otomatis investasinya akan turun gitu. Karena apa? Kenapa itu terjadi? Karena mindset orang itu berpikir bahwa bagaimana dia berasuransi tapi mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan basic daripada asuransi itu bukan di situ gitu. Nah, akhir-akhir ini kita sering mendengar banyak case tentang asuransi gitu ya. Jadi asuransi itu sebenarnya diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Jadi ada banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai suatu standar bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena
perusahaan asuransi ini adalah salah satu lembaga keuangan non-bank. Jadi mereka juga menerima dana masyarakat yang kita kenal dengan premi, kemudian dikelola untuk nantinya ketika terjadi suatu peristiwa, terjadi suatu resiko, itu akan dibayarkan ketika si pemegang polisnya klaim gitu ya, ada terjadi risiko akan dibayarkan oleh si perusahaan asuransi gitu. Tetapi kadang-kadang memang kenapa terjadi suatu masalah itu ada mismanagement ataupun mungkin kekurang taatan daripada si perusahaan asuransi itu sendiri ya untuk menjalankan. Karena asuransi itu bagaimana produk dibuat itu ada aturannya, bagaimana duit nasabah itu diinvestasikan itu ada aturannya gitu. Jadi sudah cukup baik, bahkan si otoritas jasa keuangan juga mengatur, mewajibkan di perusahaan asuransi ada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Artinya untuk melihat, memonitor kepatuhan daripada perusahaan itu terhadap regulasi. Itu dilakukan untuk mengurangi ataupun mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan asuransi ya. Jadi asuransi itu akan terkait dengan perusahaan asuransinya yang kita kenal sebagai penanggung, kemudian pemegang polis itu yang memiliki perjanjian dengan si perusahaan asuransi, tertanggung itu yang bisa jiwanya yang dipertanggungkan atau mungkin kesehatannya, atau kalau dalam asuransi umum itu adalah harta bendanya ya. Kalau dalam asuransi jiwa itu juga dikenal dengan penerima manfaat gitu. Jadi ketika terjadi risiko terhadap si tertanggung itu, maka inilah yang menjadi penerima manfaat ya. Jadi ada 4 ini di dalam asuransi ya. Kemudian kita kenal dengan istilah premi. Premi itu adalah uang yang kita bayarkan kepada si penanggung tadi, kepada si perusahaan asuransi. Klaim itu adalah duit kewajiban daripada si perusahaan asuransi yang harus dibayarkan kepada si pemegang polis jika terjadi suatu risiko, atau kepada si penerima manfaat jika terjadi suatu risiko ya. Nah, kemudian asuransi itu sendiri adalah merupakan lembaga keuangan jasa non bank yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk premi ya. Kemudian asuransi itu diatur oleh otoritas jasa keuangan. Dan salah satu hal yang paling penting itu adalah asuransi itu bukan mencari untung rugi gitu, tetapi asuransi itu fungsinya adalah untuk mengcover suatu risiko ekonomi yang timbul atas terjadinya suatu peristiwa gitu. Jadi sangat penting asuransi ini. Di dalam konteks ekonomi juga penting. Jadi misalkan kita bisa tahu batasan. Let's say misalkan kita berbicara tentang premi untuk asuransi mobil 7 juta setahun gitu. Jadi kita udah tahu batasan, oke, ini kita bayarkan premi. Jadi ketika terjadi resiko ya, kita sudah tahu bahwa oke, paling kita akan bayar on retentionnya sebesar sekian gitu. Jadi kita udah bisa limit resiko tersebut gitu. Jadi fungsi daripada asuransi adalah di situ ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pemahaman kita lebih dalam lagi tentang asuransi, dan juga menjadi satu bekal bagi kita ya untuk lebih tahu lagi sebenarnya ketika saya membeli asuransi apa sih yang saya butuhkan gitu ya. Jadi tidak berbicara tentang nanti saya akan mendapatkan untung, no, tetapi kita harus melihat apa yang kita butuhkan gitu. Apakah misalkan asuransi kesehatan, asuransi jiwa yang seperti apa, asuransi yang kesehatan yang seperti apa gitu. Jadi ini adalah salah satu pencegahan risiko sebenarnya gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat
bagi kita semuanya. Terima kasih.